Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Lisa Salsabila dalam pelajaran ekonomi. Masih semangat untuk belajar? Tentu pastinya kan? Nah, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita ucapkan basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim, agar pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang ketenaga kerjaan. Untuk kita ketahui bahwa permasalahan-permasalahan yang ada di negara berkembang, khususnya Indonesia, adalah masalah ketenaga kerjaan. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan apa saja sih istilah-istilah ketenaga kerjaan. Sebelum masuk ke istilah-istilah ketenaga kerjaan, saya mau bertanya dulu nih, apakah kalian tahu apa saja yang termasuk dalam ketenaga kerjaan? Nah, betul sekali, ada tenaga kerja atau seseorang yang memiliki pekerjaan. Pasti di sekitar kalian ada yang memiliki pekerjaan atau bisa disebut tenaga kerja. Contohnya seperti apa? Ada dokter, guru, montir, driver, dan lain sebagainya. Itu bisa dicontohkan sebagai tenaga kerja ataupun seseorang yang memiliki pekerjaan. Nah, untuk mengetahui penjelasannya lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Kita simak sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjabarkan materi, yaitu materi ketenaga kerjaan. Apa sih ketenaga kerjaan itu? Ketenaga kerjaan sangat erat kaitannya dengan sumber daya manusia, karena sumber daya manusia sebagai tenaga kerja menjadi faktor utama yang membuat sistem ketenaga kerjaan berjalan dengan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan menyatakan tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Contohnya seperti petani, montir, dan dokter. Tenaga kerja diklasifikasikan menjadi 3 kriteria, yaitu yang pertama, ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik merupakan seseorang yang memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang tertentu. Keahlian dan pengetahuan tersebut didapatkan melalui pendidikan formal. Contoh dari tenaga kerja terdidik ada dokter, guru, akuntan, jaksa, hingga pengacara. 5 profesi ini merupakan tenaga kerja terdidik. Yang kedua, ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih merupakan seseorang yang memiliki keterampilan atau keahlian yang didapatkan melalui pendidikan non-formal. Pendidikan tersebut bisa berupa kursus maupun pelatihan. Contohnya seperti sopir bus, montir atau tukang bengkel, dan tukang jahit. Nah, ketiga profesi ini termasuk kepada tenaga kerja tidak terlatih. Dan yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ini merupakan tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan secara khusus. Kemampuan tenaga kerja pada kelompok ini didasarkan kepada kebiasaan dan pekerjaan yang tidak menuntut keahlian tertentu. Contohnya seperti buruh cuci, kuli panggul, dan kuli bangunan. Nah, materi selanjutnya adalah angkatan kerja. Angkatan kerja itu apa? Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Angkatan kerja juga sering disebut sebagai penduduk yang aktif secara ekonomi. Dan penduduk yang termasuk angkatan kerja mulai dari umur 15 tahun hingga umur 64 tahun. Selanjutnya, ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan akan tenaga kerja. Selain itu, kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja di masyarakat. Selanjutnya, masalah ketenaga kerjaan.
Masalah dalam ketenaga kerjaan berkaitan dengan tentang bagaimana tenaga kerja mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban. Indonesia termasuk negara dengan tingkat penduduk yang cukup tinggi, yang tentunya banyak memunculkan permasalahan dalam ketenaga kerjaan, mulai dari mutu tenaga kerja yang relatif rendah, kurang tersedianya lapangan kerja, kelebihan tenaga kerja, dan persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Selanjutnya ada sistem upah. Sistem upah itu apa sih? Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan yang diberikan oleh pengusaha atau yang memberi pekerjaan kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan yakni pengaturan perundangan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan buruh dan serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada jenis upah. Di Indonesia mengenal beberapa jenis upah, di antaranya yaitu yang pertama, upah menurut waktu. Upah menurut waktu adalah sistem upah yang didasarkan pada berapa lamanya kerja seseorang. Contoh, gaji yang diterima karyawan perusahaan setiap bulannya secara teratur pada tanggal yang sama. Dan kedua, upah menurut satuan hasil. Upah menurut satuan hasil adalah sistem upah yang didasarkan pada jumlah produk yang dihasilkan oleh seorang pekerja. Contohnya, karyawan dari industri UMKM atau wartawan lepas yang dibayar berdasarkan berita yang ia tulis. Selain jenis upah, ada yang namanya upah minimum. Dalam upaya mewujudkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan layak bagi masyarakat, pemerintah menerapkan kebijakan dalam sistem pengupahan, yaitu kebijakan upah minimum. Selanjutnya, Dewan Pengupahan. Menurut keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 107 tahun 2004 yakni Depenas bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka merumuskan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Dewan Pengupahan terdiri atas Dewan Pengupahan Nasional atau Depenas, Dewan Pengupahan Provinsi atau DPProv, dan Dewan Pengupahan Kabupaten, Kota atau DPK dan DPKO. Nah, kita masuki materi selanjutnya yaitu bab pembahasan tentang pengangguran. Nah, sebelum kita masuk ke babnya, kita harus tahu dulu pengangguran itu apa sih? Nah, pengangguran merupakan kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada jumlah permintaan tenaga kerja. Nah, pengangguran menjadi salah satu masalah yang sering kali muncul di negara-negara berkembang disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan tadi. Selanjutnya ada jenis-jenis pengangguran. Pengangguran dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan lamanya waktu bekerja dan penyebabnya. Adapun jenis-jenis pengangguran adalah sebagai berikut. Pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja atau berdasarkan sifatnya terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka, angkatan kerja yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Contohnya seperti mahasiswa yang baru lulus dari kuliahnya dan belum mendapatkan pekerjaan. Yang kedua yaitu setengah menganggur. Setengah menganggur terjadi karena ketika tenaga kerja tidak bekerja secara optimal dikarenakan tidak memiliki pekerjaan untuk sementara waktu. Contohnya seperti petani yang menganggur karena sedang menunggu musim panen tiba. Yang ketiga ada pengangguran terselubung, yaitu ketika terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu jenis pekerjaan.
Padahal, dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu, tetap tidak mengurangi jumlah produksi. Contohnya seperti seseorang dengan gelar sarjana hukum yang bekerja sebagai guru. Padahal seharusnya dengan gelar hukum tersebut bisa menjadi hakim, pengacara, ataupun jaksa. Selanjutnya, pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran struktural terjadi ketika para tenaga kerja tidak dapat mengikuti keterampilan yang diminta karena adanya perubahan struktur ekonomi negara. Yang kedua, yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah angkatan kerja yang tidak bekerja mengharapkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, pengangguran friksional ini bersifat sementara karena pada dasarnya pengangguran ini bukan disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memperoleh pekerjaan, akan tetapi melainkan karena adanya keinginan untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji yang lebih baik. Dan yang ketiga yaitu pengangguran siklis. Pengangguran siklis terjadi karena adanya penurunan ekonomi. Ketika permintaan barang dan jasa menurun, hal ini memaksa perusahaan untuk memberhentikan pekerja dalam upaya untuk memotong biaya. Oke, materi selanjutnya yaitu upaya mengatasi pengangguran. Baik, yang pertama, upaya untuk mengatasi pengangguran yaitu meningkatkan investasi. Investasi dapat menggerakkan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada pelatihan kerja. Oke, pengangguran dapat ditimbulkan karena angkatan kerja tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah menggalakkan UMKM. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan UMKM adalah salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran. Masyarakat dibina untuk diberikan bantuan modal untuk membuka lapangan pekerjaannya sendiri sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Sekian penjelasan video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Ananda semua dan semoga Ananda semua dapat memahami penjelasan yang sudah saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.